kelas DKV, bisa tolong pegang? Oh, sorry. Kisah kasih di sekolah, bukan. Selalu ada jalan untuk belajar. Study with Theo. Assalamualaikum sweet people. Ketemu lagi di Study with Theo. Selalu ada jalan untuk belajar. Kali ini aku bakal bikin podcast namanya Sweet Talks. Di Sweet Talks yang pertama ini kita bakal bahas mengenai kuliah kelas karyawan. Karena aku sempat janji sama teman-teman di TikTok aku di video pertama bahwa aku bakal nge-explore tempat-tempat atau kampus-kampus untuk berkuliah dengan pilihan kelas karyawan. Nah, hari ini aku udah ditemenin sama teman aku yang luar biasa sibuk banget, tapi masih bisa nyempetin datang ke Sweet Talks gitu. Nah, kenapa aku undang dia? Karena aku yakin dia bisa jadi motivasi buat teman-teman untuk bisa berkuliah walaupun sedang bekerja. Karena teman aku yang satu ini, ya silahkan Kak Jale. Maaf terlalu lama ya intronya. Jadi Kak Jale ini selain bekerja, dia juga berkuliah kelas malam Senin sampai Jumat. Di Sabtu Minggunya dia ada idol group ya. Jadi salah satu personil. Apa? Sorry. Kayaknya harusnya yang lebih tepat menjelaskan adalah Kak Jalenya langsung. Silahkan Kak Jale. Excited. Oke, ini apa namanya? Sweet Talk. Sweet Talk. Oke. Sweet People. Sweet people. Oke. Halo Sweet People, perkenalkan nama aku Rizal, bisa dipanggil Zale atau Zel, atau nama Instagramnya Oi Zale. Oke. Oke, apa nih perkenalan diri? Iya, betul. Oke, perkenalan diri. Kerja di Cikarang. Biasanya dari nama sih. Oh ya tadi ya. Karena di nama udah. Oke. Kerja di Cikarang, terus kuliah juga di Cikarang, terus kesibukan juga di Cikarang, udah. Oke. Nah, kerja di Cikarang di industri apa? Kerja di Cikarang di industri otomotif. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kuliahnya kelas karyawan di mana? Di Universitas Paramadina. Nah, di Sweet Talk kali ini kita bahas mengenai kuliah kelas karyawan di Universitas Paramadina Cikarang Selatan. Oke. Kenapa Paramadina? Kenapa Paramadina? Karena apa ya? Aku kan nyari kuliah yang ada jurusan yang aku mau, yaitu DKV. Jadi aku nyari dulu pertama jurusan. Oh ya, buat teman-teman yang bingung mau kuliah apa dan di mana, yang penting teman-teman tuh harus tahu dulu teman-teman sukanya apa, terus minat bakatnya apa. Jadi teman-teman tentuin dulu nih jurusan apa yang pengen ditekunin, baru cari kampusnya yang mana gitu. Oke. Nah, jadi Kak Rizal memilih Paramadina karena pertama kali milih jurusannya dulu ya. Milih jurusan, suka desain komunikasi visual, dan adanya di kelas karyawan utamanya di Cikarang itu ada di Paramadina ya. Makanya memilih Paramadina. Tapi selain itu apa hal-hal yang dipertimbangkan sehingga milih Paramadina? Apakah akreditasinya, biayanya, dan apa gitu kira-kira? Kalau misalkan pertimbangan lainnya, pertama mungkin jarak ya. Jarak dari fleksibilitas antara tempat tinggal, tempat kerja, sama kampus yang dituju. Itu juga penting walaupun ada online, ada offline-nya juga. Nah, terus kedua mungkin biaya. Biaya juga kita perlu mempertimbangkan nih, walaupun kita juga karyawan ya, punya penghasilan, tapi kita juga harus mempertimbangkan kira-kira kita bisa nggak nih memenuhi selama 1 semester itu. Iya. Gitu. Harus kita manage ya biar kita bisa tetap beli skincare. Biar bisa tetap nggak sana sini. Apa? Apanya? Gas sana sini. Oh. Gas. Ayo gas. Oke, lanjut. Oke, udah itu selain dari itu juga akreditasinya tentunya. Dan kebetulan DKV yang ada di Paramadina ini akreditasinya udah A. Jadi aku ya udah langsung pilih ke situ. Nah, terus yang terakhir mungkin fleksibilitas waktunya ya. Karena mungkin aku juga nggak cukup banyak riset mengenai kelas DKV. Bisa tolong pegang? Oh, sorry. Kelas DKV itu bener ada kelas karyawannya atau enggak? Karena jarang banget aku ngelihat yang DKV tapi ya kelas karyawan. Nah, kebetulan di sini tuh ada, dan fleksibilitas waktunya mungkin cocok juga sama aku, match juga. Jadi ya udah aku langsung apply buat ke sana gitu. Oke, makasih, menarik. Nah, sebelum kita ulik lebih lanjut tentang DKV-nya itu sendiri, nah
banyak teman-teman yang di direct message ke aku di TikTok, masya Allah, cuma 5 orang sih, cuma banyak ya kehitungnya. Tapi rata-rata mempertanyakan bagaimana sistem pembelajarannya. Kebetulan waktu pertama aku ngenalin nih sistem di PU, di Presiden University. Nah sekarang aku pengen tahu deh sistem pembelajaran di Paramadina gimana. Tadi kan dimention fleksibel, ada online, ada offline. Nah itu gimana sih Kak? Silahkan. Dijawab aja, saya pegang. Oke, jadi sistem pembelajaran di Paramadina itu kebagi-bagi juga saat kita melakukan pendaftaran di pertama. Jadi, misalkan kita milih kelas karyawan nih, kelas karyawan juga kebagi lagi jadi 2. Ada kelas karyawan yang Senin sampai Jumat, ada yang kelas karyawan full hari Sabtu. Nah, untuk pemilihan kelas karyawan yang Senin sampai Jumat, maka hari Sabtunya bakal online. Tapi kalau misalkan kita milih yang kelas hari Sabtu, nah itu berarti Senin sampai Jumatnya ada yang online. Tapi untuk yang online itu jangan khawatir, itu kayak apa ya? Ya udah fleksibel aja gitu. Kadang cuma ngasih tugas, kadang cuma presensi doang baca materi atau nonton video kayak gitu untuk yang online ya. Tapi untuk yang offline itu bisa jadi seminggu kita offline, seminggu kita online. Itu tergantung gurunya dan Dosen. ya tergantung dosennya. Nah, itu kenapa bisa terjadi karena kalau di Paramadina itu kan ada Cikarang sama Jakarta ya. Nah, misalkan dosennya itu ada satu. Nah, satu dosen ini mengajar untuk 2 kampus yang ada di Cikarang sama di Jakarta. Nah, jadi misalkan minggu ini tuh dosen yang Cikarang ini ngajarnya offline. Nah, untuk minggu depannya dosennya jadi online gitu yang di Cikarangnya gitu. Oke. Jadi minggu ini dosennya ngajar di 2 tempat tapi secara bersamaan gitu ya. Jadi yang di Cikarangnya online, di Jakartanya offline. Iya. Nanti minggu selanjutnya kebalikannya. Iya. Oke, berarti kalau tadi yang dijelasin sistem pembelajarannya untuk yang memilih weekday berarti itu 6 hari ya sampai Sabtu malahan ya, sampai Sabtunya, tapi Sabtunya online gitu ya. Iya, betul. Nah, untuk yang milih kelas Sabtu Minggu ada beberapa. Gak ada Sabtu Minggu. Oh, Kak. Sabtu aja. Kakak Sorry. nggak ngedenger. Sorry, Sabtu Iya, aja. Sabtu aja. Kalau milih kelas Sabtu aja di Senin sampai Jumatnya bakal ada yang online, Online. tapi Iya, fleksibel. betul. Nah, Iya. kalau yang online itu Kak, itu tuh pakai LMS atau pakai Zoom atau pakai Gmeet dan lain sebagainya. Maksudnya kelasnya secara langsung atau nonton video baru di summary atau gimana Kak? Boleh. Tergantung dosennya juga itu. Jadi ada yang emang kayak cuman ngasih video terus nanti kita tonton, nanti dari video itu bisa kita bikin summary atau ada tugas di akhir videonya. Makanya jangan di skip videonya. Gitu. Yang di LMS itu. Ya. Tapi ada juga yang langsung secara live pakai Zoom Ya, atau ada juga yang Gmeet gitu. Oke. Tapi kalau misalkan kita nggak bisa hadir juga Kisah kasih di sekolah, bukan. Kita kita kasih tahu aja alasan kenapa kita nggak bisa hadir. Mungkin kan karena kerja, karena dosen juga mengetahui kan kesibukan kita tuh, kita ngambil kelas karyawan ya berarti kita ada kesibukan lain gitu. Dan dosen juga memaklumi hal itu. Ya memaklumi asal kitanya tetap komitmen ya, Ya, untuk dan reasonable gitu. untuk tetap ya bisa melaksanakan tugas-tugasnya ya. Betul. Kayak gitu. Karena memang kan kalau nggak dilaksanain nilainya dari mana ya? Betul ya? Apa sih? Betul. Oke, jadi intinya ini sangat fleksibel ya di Paramadina ini. Jadi kita kalau memang prepare untuk di weekday, di malam gitu ya, kita bisa pilih kelas yang tadi ya. Nah, terus kalau misalnya kita berada di Cikarang atau Jakarta, jangan khawatir karena ada hybrid tadi ya, offline dan online. Betul. Tapi kalau kita prepare-nya di weekend, kelasnya cuma Sabtu doang juga ya? Ya, Sabtu doang. Jadi teman-teman bisa pilih kelas itu. Dan ini sangat fleksibel, jadi tidak ada alasan lagi untuk kita nggak kuliah karena nggak ada waktu, karena kerja dan sebagainya. Ingat slogan Study with Theo, selalu ada jalan untuk belajar. Oke, lanjut lagi. Nah tadi kan sistem pembelajarannya ya Kak. Nah sekarang yang banyak dikepoin juga nih adalah terkait biayanya, biaya per semesternya. Banyak yang kepo itu. Banyak banget, 2 orang sih di TikTok aku. Oke. Nah terus apa ya, bisakah dicicil? Kalau dicicil itu harus pakai apa ya namanya yang Pay letter. dana cita atau bisa dicicil secara pribadi langsung ke rekeningnya Paramadina iya. gitu. Oke. Silahkan. Oh, apa pertanyaannya? Oke Kak. Iya. Intinya sisa pembayaran lah ya. Betul. Tadi agak belibet ya. Agak belibet. Padahal masih pakai bahasa Indonesia Kak. Sorry. Oke, jadi sisa pembayarannya itu Iya. kita bisa nyicil, tapi nggak usah kayak pakai pay letter atau kayak gimana. Kita bisa berangsur lah, istilahnya 1 bulan berapa
juta karena ya istilahnya selama 1 semester itu bisa kejangkau kok gitu. Karena kita sambil kerja juga ya. Ya karena kita sambil kerja juga. Nah itu mungkin yang bisa dipertimbangkan di awal memilih di Paramadina ya. Nah Iya. totalan rata-rata biaya per semesternya itu berapa tuh? 8 sampai 9 something lah. 8 sampai 9 something, tapi dicicilnya bisa berapapun ya per bulan. Yang penting Enggak, oh, satu bulan sorry. udah. Satu bulan udah ditentuin. Oh. Nyicilnya misalkan segini. Oke, segitu. Per 6 bulan berarti ya per Iya semester. betul, per 6 bulan. Oke, jadi ada kemudahan nih teman-teman. Ya. Nah, jadi secara sistem fleksibel, secara pembayaran juga Mudah ya, bisa dipermudah. karena bisa dicicil gitu. Iya, betul. Nah, jadi sekali lagi selalu ada jalan untuk belajar. Boleh diikutin? 1, 2, 3. Selalu ada jalan untuk belajar. Oke. Terakhir, pertanyaan terakhir dari aku, DKP itu kan sulit ya. Nah, bagi aku tuh DKP itu rumit dan sulit. Nah, ya, apalagi sambil kerja. Nah, gimana menjalani keseharian sebagai kelas karyawan dengan jurusan DKP gitu? Gimana cara ngejalanin kelas karyawan Dengan jurusan DKP. dengan jurusan DKV? Sebagai karyawan tapi milih jurusan DKP juga gitu. Ya sebenarnya jalanin aja nggak sih? Iya, berarti bisa gitu kan. Bisa. Buktinya aku udah semester 3 sekarang. Nah, itu apa struggle-nya gitu? Struggle-nya mungkin ya kalian harus ngorbanin waktu yang emang benar-benar terkorbankan, waktu tidur, waktu main, waktu hangout, waktu nongki, waktu apapun itu waktu. Iya. Oke. Jadi ya harus ada yang dikorbankan ya. Ya sebenarnya nggak jurusan DKV juga kalian harusnya mengorbankan juga waktu-waktu itu. Gitu. Iya, tapi mungkin DKP kayak hit different gitu ya, kayak Oh ya mungkin. tugas-tugasnya. Sebenarnya tugas-tugasnya kalau misalkan dilihat secara kasat mata tuh kayaknya bisa. Cuman waktu pas dijalanin kayaknya nggak bisa. Kayaknya nggak bisa. Oke, Kalau sistem kebut semalam kayaknya nggak bisa. Iya, gitu. betul. Jadi di sini selain belajar seni, belajar technical skill di DKP, belajar juga ini ya kayaknya memanage waktu. Iya seperti betul. itu. Untuk menunda kebahagiaan tadi ya, karena nggak bisa nongki dulu nih gitu ya. Oke teman-teman, itu mungkin ya untuk podcast kali ini. Tapi mungkin kata-kata terakhir dari Kak Jale ya, sorry. Untuk teman-teman yang masih bingung nih, mau kuliah apa enggak sih? Aku kelas karyawan, aku teh karyawan gitu ya. Tapi aku pengen kuliah, kira-kira harus kuliah tuh kenapa gitu? Kira-kira harus kuliah tuh kenapa? Walaupun udah kerja gitu. Ya pesannya buat teman-teman. Supaya teman-teman yang nonton yakin, oh aku kayaknya harus kuliah gitu. Ya karena pendidikan tuh mahal pertama. Terus kedua, ya kuliah juga buat diri kamu sendiri gitu sebenarnya. Ya, diri kita ya. Dia diri kalian sendiri gitu. Kita ya. Diri kita sendiri. Iya, Gitu. sorry. Dan terus kalau menurut aku itu bisa naikin value kita juga sih. Oke. Gitu. Oke. Dan ya pokoknya penting lah. Iya, penting karena selain kita udah punya karir ya mungkin di pekerjaan, kuliah ini bisa juga membuat cara berpikir kita jadi lebih kritis, lebih luas kayak gitu ya. Betul. Dalam memandang suatu permasalahan dan mungkin bisa berguna juga untuk jenjang karir ke depannya. Betul. Oke, terima kasih Kak Jale atas waktunya. Mungkin kita salaman dulu. Oke, maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama podcast berlangsung dan teman-teman juga maaf kalau misalnya ada hal-hal yang tidak terbahas di podcast kali ini. Tapi kalau teman-teman masih ada pertanyaan bisa langsung menghubungi Kak Jale di mana? Di Instagram Oizale. Atau channel WA-nya ya, linknya ada di bio. Karena beliau punya channel WA yang followersnya baru 10. Jadi teman-teman bisa tambahin followersnya. Oke, itu aja di podcast Sweet Talks episode pertama. Sampai ketemu di Sweet Talks episode kedua. Penasaran kampusnya apa atau mau request kampusnya apa? Komen di description di comment box. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ada jalan untuk belajar. Study with Theo.